Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel Hari-Hari Berlalu, channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk disimak. Namun sebelumnya jangan lupa berdoa dan sholawat terlebih dahulu, biar kesehatan dan rejeki mengalir terus kepada kita semua. Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, hiduplah seorang remaja bernama Herman. Usianya 15 tahun. Sejak kecil, ia sudah merasakan pahitnya hidup sebagai anak yatim piatu. Orang tuanya meninggal saat ia masih kecil, dan kini ia tinggal bersama pamannya, Pak Karim, seorang petani kopi yang hidup sederhana. Herman seharusnya masih bersekolah, tapi keadaan ekonomi memaksanya untuk berhenti. Setiap hari, ia membantu pamannya bekerja di kebun kopi, memetik buah yang matang dan merawat tanaman. Namun, di sela-sela kesibukannya, Herman memiliki satu kegemaran, memelihara burung. Ia sering mencari burung liar di sekitar kebun kopi untuk dipelihara. Suatu sore, setelah seharian bekerja di kebun, Herman memutuskan untuk mencari burung di hutan kecil dekat kebun pamannya. Ia melangkah semakin jauh, mengikuti suara burung yang berkicau di kejauhan. Tapi tanpa disadari, langit mulai gelap. Ketika ia hendak pulang, Herman tersadar bahwa ia sudah terlalu jauh masuk ke dalam hutan. Ia mencoba mencari jalan keluar, tapi setiap arah yang ia ambil justru membawanya semakin dalam. Herman mulai panik. Pepohonan yang tinggi menjulang dan suara hewan malam membuat hatinya semakin gelisah. Ia berteriak memanggil pamannya, berharap ada yang mendengar, tapi hanya gema suaranya yang kembali. Setelah berjam-jam berusaha mencari jalan, Herman menemukan sebuah gubuk kecil di tengah hutan. Cahaya samar dari dalam gubuk itu menarik perhatiannya. Dengan hati-hati, ia melangkah mendekat dan mengetuk pintu. "Siapa di luar?" Terdengar suara seorang nenek tua dari dalam. "Saya tersesat, Nek. Bolehkah saya berteduh sebentar?" tanya Herman dengan suara gemetar. Pintu terbuka perlahan, menampakkan seorang nenek berambut putih dengan wajah yang sudah tua dan tubuh kurus. Ia adalah Nenek Rohaye, seorang nenek tua yang tak memiliki anak dan sudah lama tinggal di hutan. Ia tak pernah mau kembali ke kampung, karena ada sesuatu masalah yang membuatnya untuk hidup menyendiri dan menjauh dari orang-orang. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam menatap Herman. "Masuklah, Nak," kata sang nenek dengan suara serak. Herman melangkah masuk dengan hati-hati. Gubuk itu sederhana, hanya ada sebuah ranjang bambu, meja kayu, dan perapian kecil yang memberikan sedikit kehangatan. Sementara itu, di desa, Pak Karim menyadari bahwa Herman belum pulang. Dengan obor di tangan, ia mencari kesana kemari, memanggil-manggil nama keponakannya. Tapi malam semakin larut, dan Herman tak juga ditemukan. Di dalam gubuk, Herman duduk di dekat sang nenek. Ia bertanya-tanya, siapa sebenarnya nenek ini? Mengapa ia tinggal sendirian di tengah hutan? Namun sebelum Herman sempat bertanya, Nenek Rohaye tersenyum tipis dan berkata, "Tidurlah, Nak. Besok pagi kau bisa mencari jalan pulang." Herman mengangguk, meski hatinya masih dipenuhi rasa penasaran. Ia merebahkan diri di sudut ruangan, mencoba memejamkan mata. Tapi ada sesuatu tentang nenek itu dan gubuk ini yang membuatnya merasa tidak tenang. Saat fajar mulai menyingsing, sinar matahari yang lembut menembus celah-celah gubuk tua itu. Herman terbangun dari tidurnya, merasa sedikit segar setelah malam yang melelahkan. Ia melihat nenek itu tengah sibuk di sudut ruangan, menyiapkan sesuatu di atas perapian kecilnya. "Bangunlah, Nak. Aku sudah menyiapkan sarapan sederhana untukmu," kata Nenek Rohaye sambil tersenyum ramah. Di atas meja kayu kecil, terhidang sepiring ubi rebus dan air hangat. Herman duduk dan mulai makan. Meski sederhana, makanan itu terasa menghangatkan perutnya yang kosong. Namun, di dalam hatinya, ia gelisah. "Nek, saya harus pulang. Paman pasti mencariku," kata Herman setelah menelan suapan terakhirnya. Nenek Rohaye mengangguk. "Baiklah, Nak. Aku akan mencoba mengantarkanmu pulang," katanya. Mereka pun melangkah keluar dari gubuk, menyusuri hutan yang rimbun. Namun, setelah berputar-putar selama berjam-jam, mereka tetap tidak menemukan jalan keluar.
Nenek Rohaye menghela napas panjang. Aku sudah lama tinggal di hutan ini. Nak, aku tak tahu jalan ke desamu, katanya dengan nada menyesal. Herman mulai cemas. Ia menatap sekeliling, tapi hanya pepohonan tinggi yang mengelilingi mereka. Akhirnya, mereka memutuskan untuk kembali ke gubuk dan menunggu dengan harapan Pak Karim akan menemukannya. Meski hatinya masih khawatir, Herman mulai menyadari sesuatu yang membuatnya merasa betah di tempat itu. Burung-burung. Di sekitar gubuk, ada banyak burung dengan bulu yang indah dan suara merdu. Herman duduk di bawah pohon, memperhatikan burung-burung yang berterbangan dengan riang. Kau suka burung, ya? Tanya Nenek Rohaye, memperhatikannya dengan lembut. Herman mengangguk. Sejak kecil saya suka memelihara burung, jawabnya. Nenek Rohaye tersenyum. Kalau begitu, tinggal saja di sini bersamaku. Aku sendirian di sini, sudah lama menjanda. Akan menyenangkan jika ada seseorang yang menemani, katanya dengan nada penuh harap. Herman terdiam. Ia merindukan pamannya dan desanya, tapi di sisi lain, tempat ini terasa damai. Nenek Rohaye begitu baik padanya, dan burung-burung yang selalu berkicau di sekitar gubuk membuatnya senang. Dan Nenek Rohaye mengajak Herman ke kebun sayurnya yang berada tak jauh dari gubuk. Mereka memetik sayuran bersama, dan Nenek juga membantu Herman menangkap burung dengan perangkap sederhana. Herman mulai merasa nyaman tinggal di sana. Sementara itu, di desa, Pak Karim masih terus mencari keponakannya. Setiap hari ia masuk ke hutan, berteriak memanggil nama Herman. Namun, jejak Herman seolah lenyap begitu saja. Tanpa sadar, hari-hari berubah menjadi minggu. Herman kini hidup dengan nenek di gubuk tua itu, semakin terbiasa dengan kehidupan barunya. Tapi, apakah ia benar-benar melupakan desanya? Ataukah takdir akan membawanya kembali ke tempat asalnya? Hari demi hari berlalu, dan Herman mulai terbiasa dengan kehidupan di tengah hutan. Bersama Nenek Rohaye, ia menjalani hari-hari dengan berkebun, menangkap burung, dan merawat gubuk kecil mereka. Semakin lama, rasa cemasnya tentang desa mulai memudar, tergantikan dengan ketenangan dan kebahagiaan sederhana yang ia temukan di tempat ini bersama Nenek Rohaye. Nenek Rohaye memperlakukan Herman seperti suaminya sendiri. Ia mengajarkan banyak hal, dari cara bercocok tanam, mencari tanaman obat di hutan, hingga membuat jebakan burung yang lebih baik. Herman yang awalnya merasa terasing, kini mulai merasa bahwa gubuk kecil itu adalah rumahnya. Tanpa disadari, hubungan mereka semakin dekat, hingga Nenek Rohaye hamil. Nenek Rohaye yang awalnya ingin melindungi dan menjaga Herman, kini harus menghadapi kenyataan bahwa mereka telah menjadi keluarga yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Nenek Rohaye merawat kandungannya dengan kasih sayang. Bulan demi bulan berlalu, dan tibalah bagi Nenek Rohaye untuk melahirkan. Dengan hanya berdua bersama Herman, di gubuk kecilnya, Herman membantu Nenek Rohaye melahirkan, dengan doa dan usaha. Lahirlah seorang bayi laki-laki yang sehat, yang kemudian diberi nama Firdaus Wibowo. Nenek Rohaye merasa bahagia memiliki seorang anak, dan mengasuhnya dengan kasih sayang, bersama Herman. Setelah setahun menghilang, Pak Karim pamannya Herman, masih tak kenal lelah mencari Herman. Hampir setiap hari ia masuk ke dalam hutan, meneriakkan nama keponakannya, berharap ada jawaban. Tapi hutan tetap sunyi. Warga desa mulai mengatakan bahwa mungkin Herman telah tersesat terlalu jauh dan tidak akan pernah ditemukan lagi. Suatu hari, saat Herman sedang duduk di depan gubuk menggendong anak mereka, ia menatap langit. Ada perasaan aneh di hatinya, seperti ada sesuatu yang hilang. Rohaye sayang, apa sayang? Pernah berpikir untuk keluar dari hutan ini? Nenek itu tersenyum dan menggeleng pelan. Sudah terlalu lama aku di sini sayang. Aku sudah terbiasa. Dunia di luar sana mungkin sudah berubah, dan aku tidak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Herman terdiam. Ia tahu Nenek Rohaye menyayanginya, dan ia juga menyayangi Nenek Rohaye. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ada satu orang yang pasti mencemaskannya, pamannya. Beberapa hari kemudian, saat Herman dan Nenek sedang duduk di depan gubuk mereka dan Nenek menggendong anaknya, mereka mendengar suara langkah kaki dari kejauhan. Herman langsung waspada.
Tapi sebelum ia bisa bersembunyi, muncul sosok yang sudah lama tak ia lihat, Pak Karim. "Herman!" seru pamannya dengan suara penuh kelegaan. Mata Herman membelalak. Tubuhnya terasa kaku, antara senang dan takut. Ia ingin berlari memeluk pamannya, tapi ada sesuatu yang menahannya. Ia menoleh ke arah anaknya dan Nenek Rohaye yang duduk diam dengan tatapan pasrah. "Mas Herman, inilah saatnya kau kembali," kata Nenek Rohaye dengan suara lembut. "Pamanmu sudah terlalu lama mencarimu." Herman menggigit bibirnya. Air mata mulai menggenang di matanya. Ia tak ingin meninggalkan anaknya dan Nenek Rohaye, tapi ia juga tahu bahwa ia harus pulang dan membantu pamannya di kebun. Pak Karim berjalan mendekat dan menggenggam bahu Herman erat. "Kau baik-baik saja, Nak. Aku sudah mencarimu kemana-mana." Herman mengangguk pelan. Ia menatap nenek dan anaknya sekali lagi, dan akhirnya ia mengerti. Nenek ingin ia kembali, meski mungkin hatinya juga berat melepasnya. Dengan berat hati, Herman memeluk nenek dan anaknya untuk terakhir kalinya. "Terima kasih, sayang. Aku tidak akan pernah melupakan semua yang sudah sayang ajarkan." Nenek Rohaye tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. "Pergilah, Mas Herman, tapi ingat, Nenek dan Firdaus akan selalu menunggumu di sini." Dengan penuh air mata, Herman pun melangkah pergi bersama Pak Karim, meninggalkan gubuk kecil dan kenangan yang ia bangun bersama Nenek Rohaye. Ia tahu, perpisahan ini sulit, tapi ia juga percaya bahwa takdir akan selalu membawanya ke tempat yang seharusnya. Hari-hari setelah kembali ke desa terasa berbeda bagi Herman. Meskipun ia bersyukur bisa bertemu kembali dengan pamannya Pak Karim, ada sesuatu di dalam hatinya yang terus mengganggu, kenangan tentang gubuk kecil dan kerinduannya terhadap anaknya dan Nenek Rohaye. Setiap malam, ia teringat pelukan Nenek Rohaye yang hangat dan anaknya Firdaus. Ia ingin merawat Firdaus bersama nenek, dan kehangatan yang ia rasakan di sana. Semakin hari, semakin jelas baginya bahwa hatinya telah menemukan tempatnya sendiri, di hutan, bersama Nenek Rohaye dan Firdaus anak mereka. Suatu pagi, setelah membantu Pak Karim di kebun kopi, Herman memberanikan diri untuk berbicara. "Paman, aku ingin kembali ke hutan." Pak Karim menatapnya dengan kaget. "Apa maksudmu, Nak? Kau sudah kembali dengan selamat. Kenapa ingin pergi lagi?" Herman menunduk, mencari kata-kata yang tepat. "Aku merasa aku lebih bahagia di sana, Paman. Nenek Rohaye sudah seperti keluargaku. Aku ingin tinggal bersamanya, merawat anak kami, tapi aku juga tidak akan melupakan Paman. Aku akan sering kembali untuk menjenguk." Pak Karim terdiam lama. Ia tahu betapa keras kehidupan di hutan, tapi ia juga melihat tekad yang kuat di mata keponakannya. Akhirnya, dengan berat hati, ia mengangguk. "Jika itu yang membuatmu bahagia, Paman tidak akan melarang. Tapi ingat, kau harus tetap datang ke sini. Kau tetap bagian dari keluarga ini." Herman tersenyum dan memeluk pamannya. "Terima kasih, Paman. Aku berjanji akan sering pulang." Hari itu juga, Herman berangkat kembali ke hutan. Ia menyusuri jalan yang pernah ia lalui sebelumnya, mengenali pohon-pohon dan suara-suara alam yang kini terasa akrab. Setelah beberapa jam berjalan, akhirnya ia tiba di gubuk kecil itu. Nenek Rohaye yang sedang duduk menggendong Firdaus di depan gubuk, terkejut melihat Herman berdiri di sana. Matanya melebar, seolah tak percaya. "Mas Herman, kau kembali?" Herman mengangguk dan tersenyum lebar. "Aku memutuskan untuk tinggal di sini. Sayang, aku merasa lebih bahagia hidup bersama Sayang dan Firdaus anak kita." Air mata menggenang di mata nenek itu, tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan kebahagiaan. "Terima kasih, Mas. Aku pikir aku akan menghabiskan sisa hidupku bersama Firdaus." Sejak hari itu, Herman dan nenek kembali menjalani kehidupan bersama. Mereka berkebun, merawat Firdaus, menangkap burung, dan berbagi cerita di malam hari di depan perapian. Herman tidak lagi merasa seperti anak yang tersesat. Ia telah menemukan tempat di mana hatinya benar-benar merasa damai. Tapi ia tidak melupakan janjinya kepada Pak Karim. Sesekali,
Ia kembali ke desa untuk menjenguk pamannya, membantu di kebun kopi, dan memastikan bahwa ia tetap menjadi bagian dari keluarga yang telah membesarkannya. Waktu berlalu, dan Herman tumbuh menjadi seorang bapak yang kuat dan bijaksana. Hutan tidak lagi terasa seperti tempat yang asing, melainkan rumah yang sesungguhnya. Herman telah menemukan kebahagiaan dalam kehidupan sederhana, bersama Nenek Rohaye dan Firdaus. Dan dengan kasih sayang Nenek Rohaye yang telah menerimanya tanpa syarat, kebahagiaan sejati tidak selalu ditemukan di tempat yang kita harapkan, tetapi di tempat yang menerima kita dengan tulus. Terkadang, keluarga bukan hanya tentang darah, tetapi tentang orang-orang yang mencintai kita tanpa syarat. Seperti Herman, kita semua berhak menemukan tempat di mana hati kita merasa damai, dimanapun itu berada. Terima kasih sudah menonton. Semoga cerita ini bisa menginspirasi dan memberi semangat, dan tetaplah menjadi versi terbaik dari dirimu. Jangan lupa like, share ke teman-teman, dan tentunya subscribe supaya nggak ketinggalan konten terbaru dari kami.